Ananda kelas 9, apa kabar Ananda hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Eli dalam pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, materinya kali ini adalah persilangan monohibrid. Nah, kali ini kita akan dibantu dengan kancing genetika. Bagaimana cara penggunaan kancing genetika ini? Lihat terus video ibu berikut ini. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid. Apakah persilangan monohibrid itu? Mono ini artinya satu, sedangkan hibrid artinya persilangan. Jadi, persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sifat apa yang berbeda? Contohnya adalah contoh sifat beda. Seperti warna bunga, bentuk biji, warna bulu, rasa, dan lainnya. Sebelum kita lanjutkan pada persilangan, ada beberapa istilah yang perlu Ananda pelajari agar dapat mempermudah Ananda dalam memahami persilangan ini. Istilah-istilah dalam persilangan pertama, parental. Parental ini adalah induk jantan atau induk betina. Yang biasanya diberi tanda atau lambang seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari suatu gen. Sifat yang tampak selanjutnya genotip. Tiga, genotip. Genotip adalah susunan genetik dari suatu makhluk hidup. Ada 3 macam jenis genotip. Yang pertama, genotip homozigot dominan. Genotip homozigot. Contohnya B besar, B besar. Jika kita umpamakan dari kancing genetik, maka genotip homozigot seperti ini, B besar, B besar. Kedua, itu ada genotip homozigot
resesif. Contohnya B kecil, B kecil. Contohnya pada kancing genetika B kecil, B kecil. Selanjutnya genotip heterozigot. Contohnya B besar, B kecil. Seperti ini. B besar, B kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan dominan dan apa pula yang dimaksud dengan resesif? Dominan adalah sifat yang dapat menutupi sifat yang lain. Contoh, jika B besar ini melambangkan tumbuhan yang berbiji bulat dan B kecil melambangkan tumbuhan berbiji kisut, maka B besar itu akan menutupi sifat B kecil, sehingga anak dari persilangan ini adalah tumbuhan berbiji bulat. Selanjutnya resesif. Adalah sifat yang ditutupi oleh sifat yang dominan. Contohnya tadi yang ditutupi adalah sifat biji kisut pada B kecil. Untuk penulisan dominan dan resesif itu, sifat yang dominan ditulis di depan sifat yang resesif. Ya, ini terjadi pada genotip yang heterozigot. Jika yang homozigot itu sama, homozigot resesif juga sama. Selanjutnya istilah keempat yang perlu Ananda ketahui yaitu gamet. Gamet adalah sebahagian dari materi genetik yang diturunkan oleh induk kepada anaknya. Misalnya, genotip homozigot dominan B besar B besar, gametnya yang terbentuk ada dua, yaitu B besar dan B besar. Begitu juga dengan genotip homozigot resesif.
gamet yang terbentuk itu adalah sebahagian dari gamet induknya, itu B kecil, B kecil. Dan untuk genotip heterozigot, gamet yang terbentuk adalah B besar dan B kecil. Terakhir, istilahnya adalah filial. Filial adalah keturunan atau anak hasil dari persilangan. Oke, demikianlah istilah-istilah yang perlu Ananda pahami sebelum kita mulai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Semoga dengan pahamnya Ananda dengan istilah-istilah ini dapat mempermudah Ananda memahami persilangan yang akan kita pelajari. Contoh persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid. Di sini parentalnya atau P1-nya itu adalah pejantan, induk jantan yang berbiji bulat dikawinkan atau disilangkan dengan betina kisut. Ya, ini fenotip ya, fenotip atau sifat yang tampak, biji bulat disilangkan atau dikawinkan dengan tumbuhan biji kisut atau keriput. Dengan genotip B besar, B besar, B kecil, B kecil. Dari penulisannya kita sudah bisa tahu bahwa biji bulat itu bersifat dominan dari tumbuhan biji kisut. Nah, ini Ibu contohkan dengan kancing genetika B besar untuk genotipnya ya. Kemudian ini genotip untuk yang berbiji kisut B kecil, B kecil. Nah, kemudian untuk mendapatkan gamet itu adalah setengah dari genotip. Jadi di sini genotipnya kita pisahkan menurut hukum Mendel, yaitu pemisahan secara bebas ya. Jadi kita di sini mendapatkan dua gamet B besar, begitu juga dengan genotip yang kisut, kita belah juga jadi dua, kita dapatkan gamet B kecil, B kecil. Selanjutnya untuk hasil persilangan untuk mempermudahnya kita masukkan gamet-gamet ini pada tabel Punnett atau Punnett square ya. Karena di sini gamet yang terbentuk ada dua, jadi kita hanya membuat 4.
tabel ya. Ini untuk gamet jantan, ini untuk gamet betina. Gamet jantannya tadi adalah B besar, B besar, dan gamet betinanya B kecil, B kecil. Kemudian selanjutnya kita silangkan atau kita kawinkan B besar dengan B kecil. Hasilnya adalah B besar, B kecil. Selanjutnya B besar, B kecil. Hasilnya B besar, B kecil. B besar dengan B kecil. Hasilnya B besar, B kecil. B besar, B kecil. Hasilnya juga B besar, B kecil. Ingat, untuk penulisan genotip, sifat yang dominan itu yang ditulis di depan, diikuti dengan sifat yang resesif. Ya, jadi di sini genotipnya B besar B kecil, fenotipnya itu adalah biji bulat. Bulat, 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 bulat. Jadi kalau kita pasangkan dengan hasilnya seperti ini, B besar B kecil. Jadi semua hasil persilangan F1 itu dihasilkan genotip B besar B kecil ya. Hasil persilangan pertama yang kurang F1, genotipnya adalah B besar B kecil 100% ya. Juga dengan fenotipnya. Fenotipnya itu semuanya adalah bulat. Jumlahnya juga 100%. Oke, ini secara teorinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan prakteknya dengan kancing genetika? Ya, nanti Ibu praktekkan ya. Persilangan monohibrid secara teori tadi sudah kita lihat bagaimana cara persilangannya dan bagaimana hasilnya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan kancing genetika. Apakah nanti akan dihasilkan fenotip dan genotip yang sama seperti teorinya? Di sini Ibu sudah menyiapkan kancing genetika 50 pasang untuk induk jantan dengan fenotip bulat dan genotipnya B besar B besar. Dan induk betina juga 50 pasang, fenotipnya kisut, genotipnya B kecil B kecil. Perlu diingat bahwa untuk gamet itu perlu dibelah ya, dibagi dua genotipnya. Jadi nanti kita akan memasangkan. Nah, cara pemasangannya itu tidak boleh dilihat ya, tidak boleh dilihat. Jadi kita ambil secara acak dari induk jantan dan dari induk betina, kemudian kita pasangkan. Begini sampai semua kancing genetika yang ada di dalam gelas ini habis. Sampai semuanya habis. Nah, ini sebagai contoh, sampai semuanya habis, ini kita akan mendapatkan 100 anakan.
pada persilangan pertama. Demikian untuk persilangan monohibrid yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk persilangan yang kedua. Kita lanjutkan persilangan monohibrid untuk persilangan yang kedua. Untuk persilangan yang kedua, induknya itu kita ambil dari hasil persilangan pertama, yaitu F1 untuk induk jantan dan F1 juga untuk induk yang betina. Nah, tadi kita sudah mendapatkan fenotip F1 itu 100% bulat. Jadi untuk jantan fenotipnya bulat, begitu juga dengan induk yang betina fenotipnya bulat dengan genotip B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kalau kita ambil dengan kancing genetika, bentuknya seperti ini, B besar, B kecil. Begitu juga untuk yang jantannya, betina, B kecil, B besar, B kecil, ya. Nah, selanjutnya genotipnya itu akan kita bagi menjadi gamet. Kita pisahkan menjadi gamet. Di sini kita akan mendapatkan gamet. Ini kita pisahkan ya, genotipnya menjadi B besar, B kecil. Itu juga dengan yang betina, kita pisahkan genotipnya B kecil, B besar, B kecil. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gamet ya untuk jantan, induk jantan B besar, B kecil. Untuk induk betina juga B besar, B kecil. Nah, hasil persilangan F2 itu kita masukkan gametnya. Gamet jantan B besar, B kecil. Kemudian gamet betina B besar, B kecil. Selanjutnya kita silangkan B besar dengan B besar. Kita tulis di sini B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kita silangkan lagi B kecil, B besar. Ingat untuk penulisannya B besar itu ditulis di awal, kemudian diikuti oleh B kecil. Ini menandakan sifat dominan dan resesif. Selanjutnya B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, dari genotip yang kita dapat, kita bisa menentukan fenotipnya. B besar, fenotipnya itu adalah bulat. B besar, B kecil, fenotipnya bulat. Kenapa? Karena sifat bulat dominan terhadap sifat yang kisut. Jadi di sini fenotipnya juga bulat. Selanjutnya B besar, B kecil sama bulat. Nah, di sini muncul genotip B kecil, B kecil. Nah, di sini fenotipnya itu adalah kisut. Nah, untuk perbandingan genotip, kita mempunyai 3 macam jenis genotip. Yang pertama itu adalah B besar, B besar. Jumlahnya ada 1. Selanjutnya B besar, B kecil. Jumlahnya ada 2. Kemudian B kecil, B kecil. Jumlahnya ada 1. Kalau kita bentuk dalam persentase, kalau kita hitung dalam persentase, maka di sini B besar itu persentasenya 25%. B besar B kecil 50%. B kecil itu 25%. Bagaimana dengan fenotipnya? Nah, di sini fenotipnya yang muncul ada 2
yaitu bulat. Berapa yang bulat? Kita hitung 1, 2, 3. 3 bulat berbanding dengan 1 tisu. Kalau buat presentasi di sini 75% bulat dan berbanding 25% tisu. Nah, demikian persilangan monohibrid dengan teori yang dikemukakan oleh Mendel. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan praktek dengan menggunakan kancing genetika. Apakah teori ini sesuai dengan praktek kita nantinya? Untuk percobaannya, kita menggunakan kancing genetika. Di sini kita mengambil dari hasil persilangan F1 yang tadi ada 100 anak. Nah, di sini ibu mengambil 50 anak jantan dan 50 anak yang betina. Masing-masing 50 pasang dan sudah dipisahkan menjadi gamet ya. Ini sudah terpisah menjadi gamet. Nah, caranya kita ambil dari induk jantan dan dari induk betina secara bersamaan, kemudian kita letakkan di tabelnya ya. Tidak boleh melihat ya, jadi ini kita ambil secara acak, jadi persilangannya benar-benar secara acak ya. Kita dapatkan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B besar, 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 B besar, B besar, B besar, B kecil. Nah, ini kita lanjutkan sampai 100 anak terbentuk ya. Kedua satu. Setelah kita pasang-pasangkan antara gamet jantan dan gamet betina, maka kita dapatkan di sini 100 anakan untuk hasil persilangan F2. Nah, dari hasil persilangan kita dapatkan genotip B besar sebanyak 25 buah, B besar B kecil 50 buah, dan B kecil sebanyak 25 buah. Alhamdulillah, kita benar-benar mendapatkan hasil percobaan yang sama dengan teori yang dikemukakan oleh Mendel. Demikian persilangan monohibrid untuk hasil persilangan yang kedua. Kita nanti akan lanjut ke persilangan dihibrid.